Masih 86 orang ya. Selamat malam Pak Hafid. Malam Pak Arif. Gimana Pak, aman kuliah kita? Aman, alhamdulillah. Menunggu yang offline nih, kapan nih Pak? Eh, Mungkin pas UTS aja kali ya Pak Hafid ya. Oh Biasanya boleh. biasanya pas UTS itu tulis tangan atau gimana tuh biasanya? Tulis tangan Sebelum sih. tulis tangan ya, pakai kertas folio gitu ya. Iya, itu nanti disediakan fakultas kertas-kertasnya. Ya mungkin pas UTS kali Pak Hafid sementara. Ya boleh, tapi biasanya kalau 3 kelas tuh nanti dikasihnya 3 ruangan itu Pak. Hmm, Nggak digabung. Nggak digabung ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita setting aja gimana caranya. Biar satu hari itu dapat 3 kelas gitu kan. Biasanya Apa tuh dengan jadwalnya dibarengin. Misalkan jam 1, jam 1 semua. Dan itu nggak harus diawasi sama dosen atau DLB sebenarnya. Oh gitu, Ada yang ngawas. ada yang ngawas ya? Iya. Oke, nanti kita setting lagi lebih lanjut. Kalau gitu saya izin Pak Arif ya, saya izin live aja. Oke, lanjut Pak Apit. Ya, Oke, gimana kita mulai aja ya, adik-adik. Pak. Oke, sebentar. Ketua kelas gimana? Verly, Melani, Joan ya? Joan, hadir semua. Iya, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, kita mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, walaupun ini sudah menjelang malam ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang di minggu ketiga, pertemuan ketiga kita akan membahas alat gali ya. Alat gali kan belum ya kemarin ya. Jadi kita akan membahas tentang alat gali, apa aja sih alat gali itu, kemudian jenisnya, spesifikasinya, kemudian fungsinya untuk apa, penerapan di lapangan seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi nggak terlalu banyak, nanti kita estimasikan sekitar jam 8:30 ya. Jam 8 atau 8:30 kalau sudah selesai kita bubar. Sebelumnya ada pertanyaan nggak untuk pertemuan kita kemarin, ada sesuatu yang ingin atau masih mengganjal, masih penasaran, boleh ditanyakan langsung ya. Oke, kita mulai. Gimana? Terlihat jelas di layar? Suara juga bagus? Terlihat, Pak. Oke, ya kita mulai ya. Nah, jadi kali ini tentang alat gali ya, alat gali muat. Dari definisinya sendiri paham ya, apa itu gali, apa itu muat. Simpel aja secara bahasa Indonesia udah jelas ya, gali ya menggali gitu kan. Muat memuat gitu. Nggak ada
definisi lain yang terlalu ribet. Sama kayak alat angkut, ya berarti memang kegiatan mengangkut gitu kan. Simpel aja. Oke, untuk alat gali muat ini ada beberapa macam ya, di gambar tuh terlihat. Ada yang udah paham belum apa aja nih yang ada di gambar? Silakan yang mau coba. Apa aja tuh dari gambar 1, gambar 2, 3, kemudian bawahnya. Ada yang mau mencoba menjelaskan? Biasanya udah pada paham nih alat-alat berat, terutama untuk alat gali muat ini. Ayo, Rizky Setiawan. Iya Pak. Gambar apa tuh nomor 1 paling kiri itu? Ekskavator Pak. Sebelahnya gambar apa tuh? Yang tengah Pak ya. Apa yang Yang tengah. Yang tengah. Kemudian yang kanan apa? Yang bawah-bawah itu gambar apa? kalau yang ujung itu beko masih Pak? Yang kiri. Iya Nomor yang 1 kiri Pak. ekskavator. Yang tengah ini apa? Yang tengah itu ekskavator tapi untuk apanya itu Pak? Lupa saya Pak namanya. Oke, yang kanan apa? Yang kanan itu backhoe nggak Pak? Bukan, itu well loader. Oh udah. Oke, jadi jadi yang kiri itu ekskavator ya. Ini gambar ini sama dengan gambar ini. Nah, yang ini shovel. Ini ekskavator. Nah, yang kanan ini shovel, power shovel. Yang kanan, paling kanan itu well loader. Wheel loader ya. Wheel itu roda, ban. Loader itu muat, pemuat gitu. Nah, ini untuk ekskavator disebut bucket. Nah, ini bucket nih. Kalau untuk shovel itu sama bucket juga. Kemudian well loader itu disebut blade gitu. Fungsinya apa? Bedanya apa? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Tapi secara gambar di sini kan kelihatan nih. Yang satu ke dalam, yang satu keluar. Paham ya? Satu ke dalam, satunya keluar. Tuh, itu fungsinya beda tuh. Lanjut. Nah, ini penerapan untuk power shovel, hydraulic shovel, sama backhoe. Power shovel tuh terlihat dia memuatnya. Kalau umumnya kan ekskavator itu menumpahkan kan, setelah mengambil material, menggali, memuat dengan cara menumpahkan. Sedangkan untuk power shovel setelah digali bucketnya terbuka, menggali dari atas terbuka di bagian belakang. Jadi memuatnya dari bagian belakang bucketnya. Nah, sedangkan ini power shovel juga tapi yang hidrolik ya. Yang hidrolik yang ini apa tuh namanya? Pakai kabel kayak mirip drag line. Nah, itu dibuka juga di bagian bawahnya. Sebenarnya sama aja semuanya. Beda jenis metodenya saja gitu. Mekanismenya saja, semuanya sama. Namun memiliki kelebihan dan keuntungannya masing-masing. Apa kelemahan dan kelebihannya masing-masing gitu. Kalau untuk power shovel dia bisa dua sisi, lebih cepat dan juga dari ketinggian bench yang hingga 10 meter dari lantai front loading itu lebih cepat, terutama untuk material-material yang bongkah besar itu dia lebih gagah gitu. Sedangkan kalau ekskavator dia lebih lincah untuk material-material yang kurang keras atau ukuran fragmentasinya standar itu cocok, dia lebih lincah lah intinya kayak gitu. Itu perbedaan yang kurang lebihnya. Kalau dari sisi bucketnya kapasitasnya sama,
sama saja ya, tergantung dari jenis alat muatnya itu sendiri gitu. Oke. Nah, kalau untuk wheel loader, ini kan ada wheel loader, bisa juga digunakan untuk memuat ke dump truck atau ke HD. Itu lebih, cuman untuk apa, fragmentasi yang besar-besar, boulder-boulder itu susah. Kalau untuk material yang sangat halus kayak gini kan halus tuh kelihatan kan. Material yang sudah ada di stockpile yang halus-halus itu bagus, tapi kalau untuk yang material yang besar-besar nggak cocok untuk wheel loader. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau untuk kenapa wheel loader ini material besar kurang baik? Karena dari tenaganya, horsepower-nya itu kurang. Karena dia juga pakai ban ya, ban dia mobilisasi untuk material yang besar-besar itu kurang gesit karena dia pakai ban, beda dengan ekskavator yang kakinya itu pakai track line gitu. Dia bisa di segala medan gitu. Oke. Kita agak cepat dikit ya, ini soalnya slide-nya ada 46, belum slide satunya. Nah, untuk front penggalian backhoe dan shovel ini tergantung dari posisi alat muat kita letakkan di mana gitu. Kalau untuk power shovel, karena dia moncongnya di depan, dia cocok ditaruh di bawah front loading atau sejajar dengan di front loadingnya gitu. Ditaruh di sini. Cocok dia menggali di depannya. Sedangkan kalau ekskavator backhoe, dia menggali yang ke dalam, dia diletakkan posisinya di atas front loading atau di bench-nya. Bentar ya. Oke, lanjut ya, sorry ada gangguan. Jadi itu bedanya ya untuk ekskavator dan loader ya. Oke, lanjut. Sorry, keluar lagi nih. Oke. Tadi sampai sini ya. Nah, kita lihat di gambar aslinya. Tuh. Kalau si power shovel power shovelnya berada di lantai penambangan. Material yang akan diambil itu di depan sana. Dump truck dan posisi dump truck atau alat angkutnya sejajar dengan alat muat. Nah, itu kuncinya.
trek ekskavator atau treknya si shovel sama dengan sejajar dengan bannya dump truck. Nah itu kalau power shovel. Sedangkan kalau backhoe namanya aja back ya, backhoe, back itu belakang ya, hoe itu cangkul kan, jadi sama kayak cangkul gitu. Posisinya dia di atas. Nah ini dia harus di atas. Sebenarnya dia bisa juga di bawah sini. Ekskavator backhoe-nya bisa di bawah sejajar dengan bannya dump truck. Tapi itu kurang efisien dari segi produktivitas. Karena dia menuangnya atau memuatnya akan mengangkat lengannya lebih tinggi, jadi cycle time-nya lebih banyak. Dan fuel rate-nya atau buang-buang tenaganya lebih banyak lah gitu. Dibanding dia duduk di atas, jadi dia swing-nya lebih dikit, ngangkatnya juga lebih dikit, dia tinggal memuat secara tenaga lebih efisien gitu. Paham ya? Itu bedanya dari backhoe dan shovel. Power shovel adalah alat gali muat yang berupa skop besar, digerakkan oleh mesin uap, bensin, atau diesel maupun motor listrik. Material yang digali relatif berada di depan shovel ya. Nah gitu, ini gambarnya lagi, di depannya intinya gitu, depan shovelnya. Untuk pekerjaan yang dapat dilakukan power shovel, karakteristiknya nih lihat, bisa kita lihat, itu menggali di lereng bukit, memuat atau loading material ke alat angkut, menggali, mengangkat dan melepaskan material ke hopper, grizzly, bin, dan lain sebagainya. Kemudian membuang tanah penutup ke bagian belakang daerah yang sudah kosong, menggali ke bawah tempatnya berpijak untuk membuat selokan, terusan, kanal, dan lain-lain. Terakhir, menggali secara mendatar untuk meratakan grading atau memotong lapisan batuan yang tipis mendatar gitu. Oke, kemudian bagian-bagian shovel macam-macam. Ada yang sudah pernah lihat ini, sudah hafal. Silakan yang mau coba bantu jelaskan. Ini harus ditunjuk nih kayak ini, biar seru nih. Elsa, Iya, Pak. bisa tahu nggak komponen-komponennya apa aja nih? Saya cuma tahu yang bagian B, Pak. Apa tuh? Track line. Iya, bukan, Pak? Oke, terus yang lain ada? Nggak tahu, Pak. Pertama kali belajar soal mobil-mobilan, Pak. Oke. Oke, sebenarnya nggak masalah karena kita kan orang tambang ya, bukan orang mesin. Jadi seenggaknya kita tahu komponen yang utama-utamanya aja, jadi nggak perlu sampai terlalu detail. Oke, ini nanti saya juga sebenarnya nggak hafal juga mau secara detail, tapi tahu per bagian-bagian utamanya. Kayak contohnya ini bucket gitu kan, M ini panjang apa ketinggian ya, ketinggian lengan secara utuh gitu. Nah kalau yang ini arm, kemudian L ini apa tuh panjang keseluruhan ya saat dia standby. Nah kemudian apa lagi tuh? Nanti kita lihat aja di belakang. Oke, kalau B itu panjang track line ya. Panjangnya seperti apa? Kalau A itu sumbunya. Kemudian fungsinya apa? Kenapa kita harus tahu panjang, lebar, dan dimensi dari alat ini? Jadi fungsinya untuk ini Elsa, apa? Penggunaan kita di lapangan. Kemarin siapa yang nanya ya?
gimana salah satu cara untuk melakukan pemilihan peralatan yang tepat. Ada kan pertanyaan itu kemarin? Nah, salah satunya melihat spesifikasi dimensi dari alat ini. Jika karakteristik di tambang itu SIM-nya dempet-dempet, kurang dari 5 meter, multi SIM gitu kan, SIM-nya banyak, interburden-nya cuma 5 meter, berarti alat ini tidak bisa masuk gitu. Nggak cocok kita pilih alat ini kalau lebarnya interburden-nya hanya 5 meter, sedangkan alat kita lebarnya 10 meter gitu kan. Maka kita harus pakai alat yang dengan lebar yang kurang dari 5 meter gitu. Simpelnya gitu aja. Kemudian dari ground pressure, dari tekanan ininya, cuma nanti di slide berikutnya penjelasan tentang ground pressure. Oke, lanjut ya. Itu dimensi. Penting jadi kita belajar dimensi. Walaupun bukan orang mesin ya. Kemudian bagian-bagian power shovel. Ini ada boom, ada arm yang tadi tak bilang, kemudian bucket, ada center, undercarriage yang track line tadi, undercarriage, operator, kabin operator, ada counterweight yang bagian belakang ya. Nih counterweight ada di sini. Kenapa? Untuk menyeimbangkan saat bucket ini ada material yang terisi di bucket ini gitu. Jadi dia nggak nungging ke depan. Makanya ada di belakang di sini ditambahkan counterweight. Counter itu lawan ya. Weight itu berat. Kemudian ada upper structure, ini biasanya untuk naruh mesin ya. Kemudian ada silinder boom, arm silinder, bucket silinder, ini hidroliknya. Penggerak. Oke. Hydraulic shovel. Untuk loading teknik, teknik memuatnya bisa double side loading. Kayak tadi ya, kanan kiri ini cocok. Shovel is positioned perpendicular to the face. Dia harus tegak lurus tuh berarti dengan si face-nya apa namanya? Ya bahan galiannya itu lurus gitu. Third, back in spotting of the counterweight. Nah ini kan ada counterweight-nya di belakang ini kan, karena dia madep depan. Nah si dump truck-nya ini membelakangi, spotting off-nya berdasarkan ini gitu. Jadi kalau dia udah saat mundur udah ngelihat si buntutnya ini dia berhenti. Nah itu operatornya. Jadi operatornya nggak usah capek-capek melihat kaca spion untuk melihat material di belakang. Nggak usah gitu. Lama nanti dia belum lihat spion kanan kiri. Jadi dia gampang aja gitu. Jadi kalau mau main mobil-mobilan ya Elsa. Jadi si operatornya tadi cukup melihat buntut si backhoe sport shovel tadi gitu. Nah dia berhenti di situ gitu. Material to left of center goes in left truck, material to right of center goes in right truck. Jadi ke kanan kiri gitu. Paham ya? Gambarnya mana tadi yang double? Nah ini double loading, kanan kiri. Oke. Lanjut. Kalau single side loading, ini double side, ini single side. Simple aja. Dia gali, kemudian isi, gitu kan. Udah gitu aja. Simple. Kemudian ini apa nih? Single side loading. Ada produksi, total produksi itu adalah efisiensi, swell factor, heap capacity, cycle time.
Jadi ada faktornya, soal faktor. Kemarin udah belajar ya soal faktor ya. Berapa berapa persentasenya gitu kan. H ini kapasitas bucketnya, kemudian dikali efisiensinya, kemudian dibagi cycle time. Tinggal tergantung dari satuan waktunya, mau jam boleh, harian juga boleh, menit juga boleh. Kalau detik, kalau menit ya, menit dibagi berapa? 3.600 ya. Kalau per jam ada yang 60 per C, ada yang 3.600 per C, tergantung kalian dapat cycle time-nya dalam bentuk apa. Kemudian backhoe ya, back belakang, cangkul ke belakang gitu kan. Backhoe adalah alat gali muat yang berupa cangkul besar dan digerakkan oleh mesin diesel ataupun dengan motor listrik. Material yang digali relatif berada di bawah backhoe. Nah, ini bedanya tracks dengan wheel ya. Kalau tracks itu di undercarriage berupa kayak mirip rantai-rantai gitu ya. Kalau wheels itu ban gitu. Keuntungan kelebihannya yang pasti kalau track tadi kuat di segala medan ya. Kemudian juga nggak gampang flotasi, tidak terperangkap di atas material yang lunak. Tractionnya yang baik. Kemudian kalau kelebihannya untuk ban itu mobilitasnya tinggi pasti kan. Kecepatannya juga kalau pakai track ini dia lambat sekali jalannya. Kemudian kalau wheel ini tidak merusak jalan aspal, beton, itu nggak merusak gitu. Kalau track sudah pasti rusak, jebol aspalnya. Kemudian lanjut kombinasi lengan plus bucket. Nah, ini main tipe off-road-nya bisa dilihat aja nanti ya. Ini tipe-tipe apa? Ini kan ada lengan, ada armnya juga gitu kan. Ada boom, ada arm, beda. Kalau boom itu yang paling dekat dengan kabin, kalau arm itu yang di depan, kalau bucket itu yang nyantel di arm. Nah ini boom ya, ini arm, ini bucket. Main tipe of work. Nah ini yang dia umum ya, dia di atas di atas material yang akan digali, dia di atas, jadi jam truknya di bawah. Nah ini yang dia di bawah, kemudian ini yang lebih sulit lagi, dia standar sejajar, maksudnya sejajar, materialnya juga sejajar, dan truknya juga nanti sejajar. Nah, ini yang agak susah. Boom sama armnya bekerja, bucketnya juga bekerja, ujung sekali. Gitu. Ini juga nih susah. Kalau yang dekat kayak gini, dia pendek tuh short boomnya, short armnya pendek, kapasitas produksinya pasti lebih tinggi, lebih cepat dia kan ya. Itu sedangkan kalau ke penggalian jauh begini jadinya. Makanya dia jangan gali yang di jauh sini, harusnya dia gali yang di sini, di bawah material, di bawah unitnya. Oke. Nah ini daerah jangkauan. Ini semua bisa baca di handbooknya. Jangkauan. Ada A, B, C, D, E, F. Baca aja sendiri ya. Jangkauan tertinggi, jangkauan terjauh, jangkauan terdalam. Ini juga sama. Ini juga sama, hanya beda. Kalau yang ini dia pakai well ya, pakai ban.
Kemudian apa aja nih? Faktor-faktor yang mempengaruhi. Lifting decrease, optimum lifting menurun gitu kan. Ini lifting itu kan pengangkatan ya. Lift itu ngangkat. Optimumnya dia berarti ada di tengah. Kalau dia terlalu berlebihan atau terlalu kurang itu nggak bagus. Nah, dia ada di tengah-tengah nih secara gambar ini ya gitu. Ini ada load radiusnya, sebaiknya sekitar ini nih. Materialnya jadi harus berada di sini gitu. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu ke belakang gitu kan. Untuk ground line-nya posisi di track-nya, sedangkan load lift point untuk muat dump truk-nya di sekitar ini nih bagusnya. Jadi agak turun sedikit dari level ground line. Oke. Daya angkat, kapasitas stroke apa stroke ya? Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya ini ngomongnya stroke apa stroke nih? Paling kan strike. Ayo yang jaga bahasa Inggris. Yohan gimana? Johan. Kayaknya struck, Pak. Struck ya? Apa beda struck sama hip? Muncung. Apa Johan? Ayo Johan. Beda struck sama hip. Kayaknya Pak struck itu kapasitas maksimal dari si apanya ini, Pak. Bucketnya ini, Pak. Kalau hip, kalau bedanya dengan Kalau struck? kalau hip kayaknya Pak yang batas maksimal yang ada di atas apanya ini, Pak, bucketnya itu, Pak, yang kayak yang bisa diangkut lebih gitu, Pak. Ya, kalau hip itu muncung. Jadi kalau orang nimbang, kalau ibu-ibu suka belanja di pasar, Melani sering ke pasar nggak, Mei? Kalau beli beras, beli cabai itu timbangannya harus muncung ya gitu ya, Melani ya. Anget, timbangannya harus anget. Hadir nggak ini ketua kelas Melani ini? Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Jadi gitu, itu muncung. Kalau struck itu dia peres. Sebutannya peres di lapangan, tapi tiap daerah beda ya, tergantung. Oke. Lanjut. Nah, itu ada ekskavator bucket rating. Nah, nanti di rating berapa persen gitu. Nah, ini ada A, B, C. Tuh. Disebut payload, bucket payload. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa dia bisa muncul, kenapa dia bisa struck, antara lain ukuran bucket, bisa juga ukuran bucketnya dibuat tidak bisa muncung, bisa jadi bucketnya itu datar-datar aja bagian atasnya kan, jadi bisa aja dia nggak muncung-muncung gitu. Kemudian bentuk bucket juga, gaya core, karakteristik tanah, lihat di tabel. Nah, ini fill factor. Ini penting nih. Penting nih untuk ngitung nanti. Bucket fill factor ini pengaruhi produktivitas saat kalian menghitung produktivitas dari alat gali muat ini. Kemampuan untuk melakukan produksi per satuan waktunya sangat dipengaruhi oleh bucket fill factor. Ini ada dua parameter dari segi materialnya
dan yang di tabel kanan itu parameter persentasenya ya. Kalau yang A itu 100 sampai 110% tuh ada gambarnya. Kalau yang B 95 sampai 110, yang C 80-90 atau bisa sampai di bawahnya tuh 60-75, 40-50 berdasarkan dari materialnya. Most loam or sandy clay, sand and gravel, hard, tough clay, tough. Kemudian well blasting, blasting yang baik, ada blasting yang jelek juga. Itu ya. Jadi dari tingkat kepadatannya. Lanjut, untuk pengoperasian mesin operation memaksimalkan produksi dengan masuk ekskavator lebih efisien, memilih mas ekskavator, kemudian bisa dilihat nih di kanan. Idealnya itu berada di sini ya. Tuh, berada di sini, agak sedikit di bawah groundnya. Itu idealnya. Nah, kemudian optimum work for zone-nya untuk maksimum produksi, the work zone should be limit. Seharusnya terbatas pada 15 derajat gitu kan. Jadi dia nggak perlu muter-muternya terlalu jauh gitu. Kemudian best distance from the edge, jarak terbaik dari sudut. The machine should be positioned so that the stick is vertical. Ya, baca sendiri aja ya. Kita break dulu ya 5 menit. Nunggu azan di sini.
Oke, kita mulai lagi ya. Lanjut. Pengoperasian mesin. Memaksimalkan produksi dengan ekskavator agar lebih cepat, lebih efisien, kemudian memilih mas ekskavator. Ini slide 27 ya, masih banyak. Kita teruskan aja ya, next. Kalau ada yang mau nanya silakan tentang ekskavator. Geraldo. Iya Pak, izin Pak. Izin Pak. Iya, Geraldo. Ya, izin bertanya Pak. Saya kan, setahu saya di Bukit Asam itu ada yang namanya peralatan dari lauter ya Pak. Yang saya lihat tadi tulisan di Google itu bentuknya kumpulan beberapa bucket, terus dia tuh dikumpulin di satu mesin yang bulat-bulat gitu lah Pak. Nah itu apakah bisa buat material yang seperti keras-keras itu material hard gitu Pak? Karena yang saya lihat di gambar itu kayaknya materialnya itu material halus-halus gitu Pak, yang soft gitu. Jadi sebentar saya. Suaranya agak kresek-kresek, Geraldo. Jadi di sana melihat shovel atau BWE. Oh BWE Pak, BWE. Oh BWE. Oke, pertanyaannya. Ya. Jadi yang saya lihat itu bahwasanya material yang di grupnya itu saya lihat masih soft gitu atau halus Pak. Apakah itu bisa juga untuk material yang hard juga Pak? Gitu Pak. Oke, jadi kalau BWE untuk material hard, sepengetahuan saya agak susah. Jadi dia hanya cocok untuk material-material halus karena tingkat karena dari mekanismenya itu kan secara mekanis itu berputar terus gitu kan ya. Nah, jadi untuk material yang halus-halus, yang gampang-gampang, itu cocok banget. Kalau untuk material yang keras-keras, kemudian SIM-nya sempit, segala macam itu nggak cocok BWE. BWE itu kan dimensinya gede, besar kan? Kalau dia multi SIM, interburden-nya cuma 10 meter, 20 meter, ya nggak muat lah pakai BWE. Jadi dia harus alat yang lebih kecil. Kalau di PTBA artinya multi SIM dengan SIM interburden-nya pasti lebar tuh. Itu pasti lebar-lebar, kemudian materialnya halus-halus. Nah, biasanya itu BWE-nya itu ditaruh bukan di interburden, di overburden dia bagian atas. Coba kamu ingat-ingat lagi, itu pasti ditaruh di dekat-dekat soil, di bagian-bagian atas tuh. Kalau udah makin ke dalam, lapisan itu kan umumnya makin keras, bahkan didahului peledakan bahkan. Nah, itu biasanya nggak cocok lagi pakai BWE. Itu cocoknya pakai ekskavator gitu. Plus minus aja sih sebenarnya. Itu Geraldo. Terima kasih ya Pak. Oke, Suryadi, Akmal. Izin Pak, saya ingin bertanya, misal ketika di pit atau di lapangan gitu Pak, dan kegiatan pengangkutan atau pemuatan terjadi, agar si dump truck dan ekskavator ini berada di posisi yang tepat gitu Pak, parkirnya, itu ada yang mengatur atau memang pemahaman dari driver atau operatornya sendiri Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus dari Suryadi. Jadi umumnya para driver itu mereka punya SIM B ya. Jadi secara skill setidaknya tidak ada masalah untuk pengoperasian dump truck umumnya. Tapi saat masuk ke perusahaan, alat yang dipegang itu walaupun sama dump truck tapi jenisnya berbeda, maka diwajibkanlah untuk para driver-driver ini untuk dilakukan training ulang. Nah, itu standar biasanya, standar operasi.
standar SOP untuk para driver-driver. Ada training, baik itu training ulang ataupun training awal dan lain sebagainya. Itu. Nah, dari situ sudah bisa kita pastikan bahwa si driver dapat pengetahuan untuk teknik cara mereka parkir gitu, parkir di front loading sehingga ekskavator bisa memuat material secara maksimal, gitu kan. Jadi sebelumnya mereka pasti sudah di training. Contohnya tadi posisi mundurnya harus dia harus melihat ini harus sejajar dengan buntutnya ekskavator, gitu kan. Kemudian sudut badannya nggak boleh tegak lurus dengan ekskavator, tapi harus 45 derajat, kan gitu. Jadi teknik-teknik kayak gitu diajarkan di masing-masing perusahaan itu. Dan masing-masing perusahaan punya karakteristik sendiri, nggak bisa semua sama. Ada yang 45 derajat, ada yang sekian derajat gitu. Tergantung dari karakteristik tambangnya masing-masing. Dan dari skill para operatornya juga gitu. Kemudian peran pengawas itu penting juga. Cuman kan nggak setiap dia parkir selalu diawasi gitu kan. Maka si pengawas ini biasanya mereka memberikan instruksi itu di awal, di tengah, di akhir. Jadi nggak setiap saat. Seiring berjalannya waktu setelah diberikan instruksi, kalian harus begini oleh si para pengawas kepada operator, maka operator itu kan sudah ngeh tuh, dia udah inget tuh pasti. Oh, arahannya gini, oh arahan pengawas masuknya dari kanan, jangan dari kiri gitu. Masuk ke front loading harus searah jarum jam. Nah, itu kan ada tuh. Jadi kita kalau searah jarum jam, masuk itu dari kiri. Kita nyetir mobil nih, setiap masuk ke front loading tempat ekskavator, kita harus dari kiri, nggak boleh dari kanan. Nah, itu ada aturannya, tapi nggak di semua perusahaan sama. Ada yang menerapkan gitu searah jarum jam. Jadi dari kiri ke kanan, baru mundur gitu. Gitu kurang lebih. Suryadi, ada lagi? Gimana? Cukup, Pak. Oke, ada lagi nggak? Bagus-bagus nih pertanyaannya. Rodo Tambunan, nanya nggak? Rodo. Halo Pak, iya Pak. Ada yang mau ditanya nggak? Sebenarnya ada sih Pak, mau nanya juga. Ya nggak apa-apa, tanya aja. Jadi Pak, perkenalkan nama saya Rodo Pak. Jadi saya mau nanya, dari penggunaan ekskavator atau power shovel ini kan kadang kita tahu umur alat itu sudah tua Pak. Nah, rentan untuk bisa rusak. Nah, misalnya nih Pak, mungkin bucketnya atau yang udah tua bisa lepas gitu. Nah, kan kita yang orang pertambangan ini pengen dapetin cost yang banyak Pak daripada boncos. Nah, itu kira-kira kalau aku sering lihat di TikTok atau di medsos itu, bucketnya itu kadang dilas lah atau diakalin gitu sama mekaniknya. Kira-kira itu berbahaya nggak sih Pak? Oke, jadi ada kondisi ideal, ada kondisi nggak ideal. Idealnya segala sesuatu yang udah rusak itu bagusnya digantikan, ya nggak? Tapi cost-nya besar, biayanya bengkak kalau mau beli baru. Nah, biasanya perusahaan, manajemen, atau pengawas-pengawas, bos-bos ini bilang ke mekanik-mekanik yang tukang benerin alat, bisa nggak diakalin dulu, nah gitu. Jadi kalau secara safety memang kurang baik gitu kan. Tapi secara penggunaan masih bisa dan masih aman gitu kan. Nah, jadi intinya tadi ada kondisi, tergantung kondisi idealnya memang harus diganti, tapi kondisi nggak idealnya dan terpaksa ya nggak usah diganti dulu gitu. Yang penting masih bisa dipakai gitu. Jadi jawabannya bisa dua, Rodo gitu. Baik Pak, terima kasih Pak.
Oke, makasih. Lanjut ya. Ini baru 28. Udah setengah jam lagi nih. Lanjut untuk well loader. Well loader tahu ya, dia well. Ingat kata kuncinya well, wheel. Itu ban. Loader itu pemuat ya. Jadi ini umumnya digunakan di area-area stockpile, area-area material yang lunak. Karena bucketnya ini gede, mesinnya kecil dibanding ekskavator, tapi bucketnya gede, kapasitasnya lebih gede dia ini, lebih irit. Itu. Kenapa ditaruh di stockpile? Karena dia posisi bannya itu tidak merusak produk gitu. Di stockpile itu kan produk ya. Produk raw, produk mentah diolah di dalam crusher misalnya, baru jadi produk gitu. Bukan produk mentah, produk jadi. Jadi kan stockpile itu ada dua ya, stockpile sebelum crusher, kemudian stockpile sesudah crusher. Itu ingat ya, ada perbedaan tuh. Stockpile sebelum crusher itu untuk barang mentah yang dari tambang. Kalau stockpile setelah crusher, otomatis itu stockpile-nya produk-produk yang udah jadi, yang lebih kecil fragmentasinya, gitu, ukurannya sama, gitu. Nah ini cocok nih well loader, gitu. Ya, karena apa? Salah satu lagi selain dari materialnya nggak pecah, dimensi well loader lebih ramping, tapi bucketnya besar, produktivitasnya tinggi, dia ramping. Stockpile ini kan nggak sebesar tambang, nggak sebesar pit, nggak sebesar front loading. Stockpile itu kecil-kecil, 1 hektar, 2 hektar. Nah itu pergerakannya cocok well loader, lincah, gitu. Lanjut, definisi well loader adalah alat berat multiguna dengan bucket yang terletak di depan, alat yang digunakan untuk menggali, memuat, dan mengangkut. Ini desainnya, bentuk-bentuknya. Engine belakang ya, engine belakang, terus ini kabin ya, kabinnya bisa dilihat sendiri, bucket, G ada bucket, ada gigi-giginya, dan lain sebagainya ya. Hidroliknya di D ini, silindernya, sama di J ini, hidrolik. Tahu ya konsep hidrolik ya, ada oli di dalamnya. Terus ciri-ciri umum well loader, dia 4 WD, depan belakang, dia roda penggerak depan dan belakang. Kemudian artikel steering, bucketnya naik turun, kemudian bucket twisting. Jadi bucketnya ini nggak bisa kanan kiri ya, bucketnya lurus ya. Jadi yang belok itu badannya, bukan kayak ekskavator lengannya yang belok. Kalau ini badannya yang belok. Oke. Nah ini nih, ini sumbu tengahnya dia bisa belok-belok tuh. Risting ya namanya ya. Oh, kalau ini naik turun ya. Oke, fungsi utama loading dan transporting topsoil, bahan galian dan overburden. Nah ini di stockpile tuh, produk kan. Nah ini crusher kan. Nah, itu lebih enak. Kemudian fungsi lainnya untuk perawatan jalan bisa, pemindahan salju untuk yang di luar negeri, logging untuk kayu bisa juga, untuk memindahkan batu yang besar bisa, untuk clean up pit. Jadi untuk agar pitnya itu mulus ya, front loading. Kayak front loading ini nih, kan lu mulus banget nih, nggak ada batu-batu kerikil. Nah si well loader ini cocok, bisa bersih gitu. Itu jenis-jenis bucket well loader, ada yang general, ada yang ekstrim, ada yang light, polos. Kemudian roll out. Kemudian apa nih, ada pencapitnya lah. Itu buat apa tuh?
untuk jerami itu ya. Di luar negeri nih biasanya. Macam-macam jenisnya, baca sendiri nanti ya. Nah, kemudian metodenya ada yang konvensional, ada yang apa nih? Stagger, tandem, ada yang chain loading gitu. Nanti baca sendiri aja ya. Nah, ini metode-metodenya umum aja sih. Dia gali, ambil, pergi, dia dumping, balik lagi gitu. Nah, ini dumping ke conveyor, ke hopper crusher. Simple. Untuk pemilihan wheel loader umumnya sama, yang penting jumlah produksi kan, produksinya berapa segala macam, pemilihan peralatan kan. Kalau dia butuhnya produksi besar, otomatis kita alatnya besar-besar juga gitu. Kalau yang kecil-kecil jumlahnya banyak, nggak mungkin kan, repot nanti. Enakan yang besar-besar, cukup 2, 3 gitu kan. Kemudian menentukan cycle time loader dan jumlah cycle dalam 1 jam. Kapasitas mesin harus diperkirakan. Kemudian juga muatan per siklus boleh juga ditentukan. Kemudian ukuran bucket. Kemudian memilih mesin. Kemudian juga membandingkan cycle time loader hasil perhitungan dan cycle time mesin yang dipilih jika terdapat selisih yang besar. Oke. Nah, ini contoh produk wheel loader. Ada Liebherr, Case, Volvo, Hyundai, dan lain sebagainya. Jadi untuk menentukan pemilihan wheel loader ini biasanya umumnya misal produksi 1 juta ton, 2 juta ton, itu WA 380, 320, ekskavator PC 200, PC 300, itu yang biasa dipakai. Tapi kalau sudah produksi besar, misalnya untuk overburden-nya aja dia butuh 35 juta PCM. Nah, itu udah mainannya PC 2000, 2200 gitu, ada tinggi. Kalau masih di bawah 1 juta ton, 2 juta ton, 3 juta ton, masih PC 200 mainannya, 200, 300 gitu. Oke, lanjut ke merek-merek. Komatsu, Terex, ada Cina, non Cina ya. Ada yang dari Jepang, kemudian ada yang tahu nggak merek dari selain Jepang, merek Eropa? Liebherr itu merek mana? Ada yang tahu? Jerman bukan Pak? Ya, Jerman. Jerman itu terkenal sekali dari zaman Perang Dunia ke-4 ya. Keempat kedua, sorry. Tahun 45 maksudnya. Jadi terkenal memang karena kan industri, kenapa waktu tahun sebelum Perang Dunia Kedua itu kan industri, revolusi industri ya, itu terjadi di Eropa tuh. Jadi terutama di Jerman, penemuan mesin uap dan sebagainya itu dimotori oleh orang-orang Jerman. Nah, itu ya seiring berjalannya regenerasi mereka turun-temurun memang cerdas-cerdas gitu kan. Makanya kiblat pembuatan alat berat itu sebenarnya di Liebherr. Tuh salah satunya, selain dari Jepang ya. Kemudian sekarang sudah mulai merek-merek baru ya, yang pertama dari Tiongkok. Cina sekarang sudah jauh lebih maju dibanding peradaban mereka 10-20 tahun yang lalu. Mereka sudah bisa buat merek sendiri, yaitu kayak Liu Gong dan lain sebagainya. Sebenarnya Indonesia punya produk sendiri, walaupun mungkin 100% komponennya belum dalam negeri ya. Bisa dilihat aja, di searching di Google,
dari Defend ID PT Pindad. Ada yang tahu PT Pindad? PT Pindad. Jadi PT Pindad. Tahu Nggak tahu Pak. ya? PT Pindad itu yang memproduksi yang memproduksi senjata. PT Pindad itu yang sering muncul di TV itu loh, yang lokasinya di Bandung. Produksi senjata Indonesia, tank baja dan sebagainya, dijual ke luar negeri gitu. Nah, mereka punya divisi alat berat juga, yang membuat alat berat juga, karena sebenarnya alat berat ini hampir sama dengan tank baja, mobil tempur gitu. Karena kayak tank baja itu kan baunya trek itu kan penggunaan untuk ekskavator, bulldozer itu. Nah, untuk memproduksi bahan peledak itu ada PT Dahana. Nah, mereka ini sekarang satu grup. Ada PT Pindad, ada PT Dahana, terus ada beberapa lagi saya lupa. Satu grup namanya Defend ID. Searching aja. Kalau untuk main ID, tahu ya main ID ya, ada Privat, ada Antam dan lain sebagainya gitu. Kalau survei ID, PT Sukovindo, PT Surveyor Indonesia dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Ada Komatsu, ada Terex, Kawasaki, Caterpillar. Nah, ini ada WA 1200 yang paling besar nih. Paketnya 20 kubik sekali angkut. Sekali muat ya. Untuk produktivitas simple aja. Ada Q, production per cycle-nya meter kubik kali 60 dikali efisiensi, coba efisiensinya berapa dibagi satu time. Kalau 60 dia berarti menit ya. Kalau 3600 dia cycle time-nya detik. Q-nya itu asalnya dari mana? Yaitu perkalian dari paket fill factor dikali dengan kapasitas heap-nya gitu. Kapasitas paket. Simple aja kok, nggak susah. Kemudian keterbatasan operasi pada well loader, tidak dapat menangani material yang keras kecuali dripping atau blasting. Susah pokoknya karena horsepower-nya juga rendah. Kemudian membutuhkan tempat untuk manuver, kemampuan kerja berkurang pada permukaan tertentu, basah, lembek, lempung, kurang ini agak manja. Kalau ekskavator dia tahan kuat medan dia karena nggak pakai ban ya. Kemudian pada daerah kerja yang abrasif ban cepat gundul, stabilitas mesin berkurang pada waktu memuat dan mengangkut. Dalam pengoperasiannya relatif melelahkan. Oke. Keistimewaannya bucket yang lebar, dapat menangani material besar, dapat menggali material secara selektif sehingga waste-nya sedikit, tak memerlukan peralatan tambahan lain, tidak perlu ada support ya. Kemudian memiliki kemampuan yang menggigit yang efisien pada jenjang ketinggian menengah. Nah, ini contoh loader. Ini contoh loader yang ini kabinnya terbuka nih, nggak ada kabinnya. Oh, ini ada. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ayo, ada pertanyaan tentang well loader? Friends El Sadai.
Friends El Sadai, Iya, Pak. ada pertanyaan? Sejauh ini tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, lanjut ya. Untuk balik lagi ke ekskavator. Nah, ini paket silinder ya, paket silinder, ada bakel, ada arm, ada boom silindernya, kabin, engine ya, paham ya. Nah, ini ada bucket structure-nya nih yang warna kuning. Itu ada lips itu bibirnya ya. Kemudian bibirnya itu, kemudian teeth bucket, giginya yang depan. Ya, kurang lebih gitu. Ini ada fire suspension, fire suppression di belakang nih ya, pengaman ya, pengaman api peredam kali itu. Oke, ini tracknya. Kenapa unit-unit dump truck harus masuk mendekati ekskavator searah jarum jam? Karena kabinnya. Iya Verly, ada yang mau tanya? Verly. Oh iya. Oke. Jadi kenapa dump truck harus masuk searah jarum jam? Karena kabin posisinya ada di sebelah kiri. Kalau dump trucknya masuk dari kanan, operatornya nggak bisa ngelihat dump truck itu ada di mana. Jadi blind spotnya lebih banyak. Jadi sebaiknya ekskavator itu datang dari sebelah kiri. Paham ya? Itu penerapan di lapangan. Untuk key performance-nya, supaya performa alat ini bagus, yang pasti ya horsepower ya harus mantap sesuai dengan kapasitas bucketnya yang kita setting berapa, kemudian engine efisiensi, kemudian regulation of emission berdasarkan jumlah polutan, diukur berdasarkan level tire, Euro dan EPA. Hydraulic performance-nya juga jangan lupa harus mantap juga dari swing speed-nya ya. Harus relate dengan cycle time-nya heavy excavator pada umumnya dalam swing time-nya gitu. Karena ada handbook-nya tuh nanti. Kemudian break out and tear out. Kemudian working range juga harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi performance ground pressure ya. Nah, ini ground pressure ya. Ground pressure, kemudian digging reach at ground level, jangkauannya harus masih dalam ruang lingkupnya, nggak boleh kejauhan, nggak boleh pula dekat. Kalau dekat nanti bisa timbul insiden gitu. Ground pressure lebih kecil dari kapasitas working floor-nya. Artinya cocok kalau ground pressure-nya lebih kecil. Kalau dia lebih besar, nggak bisa dia duduk di atas ini, amblas gitu aja, simple ya. Kemudian teeth bucket juga menjadi kunci performance. Jadi dalam pemilihannya harus sesuai dengan pemanfaatannya. Contoh untuk hard rock kita pakai tipe RYL gitu. Hard rock. Untuk soft rock pakai yang ini tajam tuh. Jadi ini udah diklasifikasikan berdasarkan pengalaman para vendor, para pembuat unit itu gitu kan. Jadi mereka kembangkan terus. Gitu. Kalau untuk sand, pasir yang lepas banyak, itu cocok tuh ternyata tuh pakai yang ini, CL gitu.
Untuk construction juga. Tuh. Lanjut. Untuk operation, kalau backhoe, bench loading, kalau front shovel, top loading, udah paham ya. Bench loading itu berarti dia nangkring di benchnya di atas, kalau shovel tadi di bawah sejajar dengan dump truck. Untuk efektifnya, ketinggian benchnya itu 4-5 meter untuk ekskavator backhoe, shovel ini besar ya, 8-12. Untuk swing angle-nya 45-90, kalau untuk backhoe, untuk front shovel tadi 90. Karena dia di kanan dan di kiri langsung sejajar dengan badannya front shovel. Untuk mining aplikasi dapat diaplikasikan di interburden yang tipis. Nah, kalau shovel kan besar dimensinya harus besar tuh, harus lebar maksudnya. Dapat diaplikasikan pada kondisi front penambangan yang narrow ini ya, rame ya, padat ya nggak sih, kalau nggak salah padat gitu. Jadi kalau yang ini harus lebih lebar, kalau ini lebih sempit gitu, lebih lebar. Kalau shovel dia harus lebar kondisinya karena badannya juga gede gitu ya. Favorable atau favorit operasi biasanya single set loading, satu dump truck aja. Kalau untuk shovel untuk mendapatkan produktivitas yang besar dia bisa double ya, kanan kiri. Posisi truk di bawah, posisi truk on same ground untuk shovel, kalau yang ekskavator di lower ground ya. Kemudian adverse condition avoid, unstable bench, high bench. Kalau ini low angle repose material, kemudian low bench. Unstable bench, benchnya nggak stabil. Kemudian bench tinggi, nah itu susah deh. Kemudian low angle of repose material. Angle of repose tahu ya? Kalau material tersebut angle of repose-nya kecil kayak pasir tuh. Nah, dia kesulitan nih kayaknya. Maksudnya harus yang rendah. Itu kalau yang tinggi cocoknya yang di ekskavator. Oke. Aplikasinya untuk jadi secara jenis berdasarkan drone pressure ya, atau bobot dari unit ekskavator itu dibagi rupanya. Ada ekskavator 250 ton kelas, ada yang kelas 200 ton, kelas 125 ton, dan 800 ton, dan selanjutnya. Dimulai dari yang paling bawah, itu contohnya kayak PC 200, itu disebut ini kelas 20 ton, PC 200. Kalau PC 300, 30 ton gitu. Jadi dikurangin nolnya 1. Nih kayak kelas 200 ton ini berarti PC 2000 gitu. Paham ya? Nah, ini udah dirata-ratakan nih berdasarkan pengalaman di lapangan. Untuk easy condition untuk 200 PC 2000 ya, kelas 200 ton itu sekitar 815 sampai 717 BCM per jamnya. Gitu. Kalau untuk yang kondisi sulit, sukar, itu 618 hingga 578. Itu. Ini kurang lebih panduannya ya untuk produktivitas. Untuk penerapannya antara bucket size excavator, heavy excavator dengan dump truck. Ini yang ke bawah ini bucket size, yang ke kanan itu kapasitas dump truck. Jadi untuk PC 200, PC 2000 bucket size 12 meter kubik, untuk dump truck yang 34 kubik kapasitasnya atau 60 kubik, dia cukup 3 kali pas. Untuk yang 60 kubik 5 kali pas, 78 dan seterusnya dia 6 pas. Nah, untuk yang merah itu artinya non recommended fleet, yang hijau recommended fleet.
yang kuning masih bisa dipakai walaupun mendekati not recommended. Jadi ini adalah untuk mengoptimalisasi productivity dan traffic control in pit area supaya nggak terlalu banyak dump trucknya, nggak terlalu sedikit juga dump truck. Jadi ideal bucketnya itu isian bucketnya itu 3-5 kali. Kalau ternyata mereka isi ke dump trucknya 10 kali bang, 15 kali bang. Nah itu berarti nggak cocok pemilihan alatnya, ekskavator sama dump truck. Ingat ya. Jadi yang cocok itu 3-5 kali. Paling tinggi 7 lah, 7-8 itu udah paling jelek. Jadi kalau udah 7 kali ngoper barang nyiduk material ke dump truck 7 kali, 8 kali, 9 kali itu udah harus jadi perhatian, apalagi di atas 10 kali gitu logikanya. Jadi yang ideal itu 3-5 kali. Paham ya? Jadi pemilihan alatnya nggak pas fleetnya antara ekskavator dan dump truck. Kemudian jangan lupa bisa dibaca untuk di handbook ya. Handbook ini kunci dari PTM ini, semua ada di handbook. Ada yang sudah pernah buka handbook? Angkat tangan. Ada yang sering buka handbook nggak? Nggak ada ya? Belum ada Pak. Nah, jadi ke depan kalian sebagai engineer ya, engineer tambang segala macam nanti, kalian harus familiar dengan handbook alat baik itu Komatsu maupun Caterpillar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hampir keseluruhan ilmu tambang yang teknis ya, teknis peralatan itu ada di sini semua. Kitanya aja kadang nggak antusias atau males ya buka handbook ini. Padahal ini semua ada di sini. Ini ada ekskavator, ada well loader, ada backhoe, ada grader, ada dump truck, ada roller, mobile crane, ada juga perhitungan produktivitas, ada owning and operating cost, semua ada di sini. Gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Berapa sih Pak bucket ekskavator backhoe PC 200 gitu? Berapa nih ya? Langsung buka handbook aja. Ke handbook tinggal diklik tuh backhoe, feature, spesifikasi. Nah, ini spesifikasi. Klik. Nah, itu muncul semua. Tadi PC berapa? PC 200 misalnya. Nah, ini PC 200. PC 200-nya macam-macam. Ada yang Jepang, USA, Cina, Indonesia. Pakai aja yang Indonesia misalnya kan. Nah, operating weight-nya berarti beratnya 20 ton, benar kan? Ya nggak? Tadi kan dikurangin 1. Setiap dia 200 berarti 20 ton kelasnya. Kalau dia PC 2000 berarti 200 ton gitu loh. Nah, ini bucket kapasitasnya 0,93 terkubik gitu. Ada semua di sini. Asal kita sering baca. Kalau nggak baca ini ya nggak tahu. Di sini ada fuel rate-nya juga. Ada fuel consumption tuh. Fuel consumption siapa? PC 207 tadi. Nah, ini ada untuk yang low, medium, high. Apa itu low, medium, high? Lihat di bawah. Like utility work. Nah, kalau continuous operation at full throttle dengan kapasitas tertinggi gitu kan, kerja terus. Nah, dia di high, ini medium. Balik lagi ke tabel PC 200. Misalnya di medium aja ambil liter per jam, ambil yang ini. Ini dapatnya 9 sampai 13,4 liter per jam.
Jadi ada semua di sini. Ya. Sering-sering aja buka ini. Kemudian produktivitas ada juga di sini. Cara menghitung produktivitas. Oh, kalkulasi of production. Itu ada nih. Nah, itu rumusnya sama. Q. Ya kan? N kali E. Q 60 per cm. Ya kan? Efisiensi. Q ini tadi heat capacity plus dikali dengan apa tadi? Fill factor kan? Lupa. Oh. Ada contohnya. Ada job efisiensi. Nah, ini untuk bulldozer. Ada blade faktornya juga, udah dikasih tahu tuh. Easy dosing, average dosing, rider, ikut. Dozer shuffle, ada welder. Paket fill faktornya ada, loading conditionnya ada, cycle time-nya ada. Oke, gimana? Ada yang mau nanya lagi? 5 menit lagi. Silakan yang mau nanya, mumpung masih di sini. Muhsin Habibi. Muhsin. Ya, Pak. Mana? Paham semua? Ada yang mau tanya nggak? Untuk sekarang sih belum ada yang ditanyakan ya, Pak. Oke, teman-teman. Ini Yang udah lain ada nggak? Nggak ada ya? Kita kalau nggak ada kita tutup nih. Pak Ketua kelas gimana? Cukup ya, Raffi? Oke, baiklah. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga bisa semoga bisa bermanfaat apa aja tadi yang disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.